Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran fabel. Nah, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya yaitu yang pertama menceritakan kembali isi fabel, yang kedua menelaah struktur dan kebahasaan fabel yang dibaca dan didengar, yang ketiga memerankan isi fabel. Menceritakan kembali isi fabel ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca fabel secara keseluruhan jika perlu dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Yang ketiga, mencatat latar cerita. Bisa latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, mencatat alur cerita, jalannya sebuah cerita dalam teks fabel. Yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita. Untuk materi yang kedua yaitu kebahasaan teks fabel. Di sini ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata. Seperti kita bisa menggunakan kata matahari menjadi mentari atau menggunakan kata surya. Yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat di sini menunjukkan emosi kuat atau emosi lemah. Yang ketiga yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa sih yang dimaksud kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Nah, kalimat langsung di sini ditandahi dengan tanda petik. Contoh, Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Yang keempat yaitu kata seru atau kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Yang kelima yaitu kata sandang. Kata sandang di sini adalah sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat seperti kata si dan kata sang. Yang keenam yaitu kata depan. Kata depan di sini menggunakan kata di, pada, tahu, ke. Nah, untuk memerankan cerita fabel kita harus memperhatikan terlebih dahulu ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama membaca secara berulang cerita yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua mencatat nama-nama pelaku dalam cerita. Yang ketiga mencatat tempat kejadian. Yang keempat, mencatat hal penting dalam setiap cerita. Yang kelima, menguasai cerita dan alurnya. Yang keenam, menulis atau melisankan cerita yang diceritakan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang ketujuh, berlatihlah untuk bercerita bila perlu menggunakan media atau alat peraga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memerankan teks fabel di sini yang pertama yaitu volume suara. Volume suara di sini sangat penting ya. Yang kedua, gestur atau gerakan tubuh ketika memerankan dari tokoh. Yang ketiga yaitu intonasi atau naik turunnya nada bicara. Yang keempat, pelafalan atau pengucapan yang jelas. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memerankan teks fabel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fabel. Yang pertama yaitu tema. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Yang kedua yaitu latar atau setting. Di sini latar ada 3, baik itu latar tempat, waktu kejadian, serta suasana.
Yang ketiga, tokoh. Tokoh di sini bisa berupa orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh di sini ada tokoh protagonis, antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Unsur yang keempat yaitu pemberian karakter tokoh ya. Jadi nomor 3 dan 4 ini saling berhubungan. Yang kelima yaitu alur atau jalannya cerita. Yang keenam, amanat atau pesan yang terkandung di dalam teks fabel. Yang ketujuh, sudut pandang atau arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan cerita pada pembaca atau pendengarnya. Nah, sampai di sini materi tentang fabel bagian kedua. Kalian bisa mempelajari selengkapnya di Google Classroom. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.